Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara atas kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kita boleh ada satu minggu ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk memuji nama Tuhan kita. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan pada hari ini. Itu karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, selidiki setiap hati kami. Kami mau muji Engkau Tuhan. Layakan kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, oh Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Bapa mengalir atas kami Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Bapa, haleluya Jesus. Terima kasih. Sekiala boya la bala bala, sekiala bala 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 bala, sekiala bala 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 bala. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku Tuhan,
Kami tahu Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Bila Tuhan uji kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau layak dipuji disembah. Thank you Jesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku agungkan
Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal.
Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online di GBI Champion. Saudaraku yang terkasih, saya bersuka cita dan bersyukur kita boleh kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan sebentar kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Saudara, hari ini saya akan masih berbicara tentang pengharapan. Saya akan bicara tentang ciri-ciri orang yang punya pengharapan sama Tuhan. Saudara, di tengah keadaan seperti ini dibutuhkan satu pengharapan dalam hidup ini. Orang yang punya pengharapan itu akan punya persentase lebih besar menang terhadap sesuatu. Atau orang yang sakit ketika dia punya pengharapan, maka dia akan punya kemungkinan lebih besar untuk sembuh daripada orang sehat yang tidak punya pengharapan, dan orang itu pasti akan mengalami banyak ketidakmujuran. Nah, saudaraku yang terkasih, pengharapan itu artinya bukan berarti kita pasif. Pengharapan itu bukan artinya kita hanya diam dan menunggu. Tapi pengharapan itu saudara, itu memiliki arti bagaimana kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan kita berjuang. Satu kali ada satu jemaat menelpon saya dan dia ceritakan tentang pekerjaannya. Dan saya berkata bahwa pokoknya setiap ada kesempatan, setiap ada opportunity, ambil saudara. Ketika kita melakukan bagian kita dengan penuh pengharapan, berharap sama Tuhan untuk Tuhan memberkati setiap pekerjaannya. Bagian kita melakukan bagian kita. Orang yang berharap itu pasti berjuang saudara. Orang yang berharap itu pasti melakukan sesuatu. Kalau orang yang cuma duduk diam dan tidak berbuat apa-apa, itu artinya orang sudah putus pengharapan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan bahwa pengharapan itu merupakan seperti sauh yang kuat. Pengharapan itu akan membuat kita boleh tetap tinggal di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Saya jadi teringat tentang cerita Daniel, saudara. Ketika dia harus diperhadapkan dengan gua singa. Secara manusia mungkin dia mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tetapi saudara, yang membuat dia kuat adalah ketika dia punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Bahwa apa yang dilakukannya pasti akan membuahkan sesuatu. Makanya ketika keadaan tidak baik harus dia hadapi.
akhirnya dia melihat kemenangan dari segala yang kurang baik, saudara. Nah, jadi saudara, kita akan sebentar kita mau belajar sedikit tentang kita mau melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, atau ciri-ciri orang yang berharap sama Tuhan, punya pengharapan sama Tuhan. Contohnya misal seperti ini, saudara. Ada seseorang yang mengharapkan pekerjaan. Kemudian dia mempersiapkan banyak sekali lamaran. Dia berharap untuk dia mendapatkan pekerjaan. Maka dia membuat lamaran sedemikian rupa, saudara. Dia kirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan. Nah, orang yang punya pengharapan itu, maka dia akan melakukan segala daya, segala upaya, sehingga apa yang dia mau itu terwujud, saudara. Harapannya akan terwujud. Ketika dia nulis banyak sekali surat lamaran, maka dia berharap salah satu dari lamaran itu akan ditanggapi oleh perusahaan tersebut. Nah, itu orang yang punya pengharapan. Nah, kita pun akan belajar, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik ini, kita harus mulai memberi contoh, memberi teladan kepada orang-orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita punya pengharapan. Bahwa kita dengan mereka, yang membedakan adalah kita punya pengharapan. Di dalam firman Tuhan dikatakan pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, maka janji firman Tuhan, jika kau percaya kepada Tuhan, maka harapanmu itu tidak pernah akan sia-sia. Nah, saudara, kita akan belajar. Saya akan ambil 3 saja ciri orang yang memiliki pengharapan atau berpengharapan. Kita melihat di dalam Roma, dalam pasal yang kelima, saudara, kita akan melihat ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di sini dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi artinya, saudara, orang yang punya pengharapan, cirinya adalah orang yang tahan uji, saudara. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Tahan uji artinya dia sudah melewati berbagai macam proses. Dia boleh melewati berbagai macam rintangan, tantangan, masalah dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah janji bahwa jika engkau berharap sama Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Bahkan untuk menimbulkan, untuk iman kita supaya naik kelas, maka dibutuhkan proses untuk iman kita, sehingga iman kita bertumbuh, saudara. Tidak stuck. Nah, orang yang punya pengharapan, orang yang punya satu keyakinan teguh pada Tuhan. Di sini dikatakan cirinya adalah orang yang tahan uji, yang sudah melewati berbagai macam hal. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah mungkin belum selesai, penyakit yang belum kunjung sembuh, saudara, tetap berharap sama Tuhan. Dikatakan orang yang tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Artinya orang yang berpengharapan, dia sudah tahan uji. Ketika saya mendengar kata tahan uji ini, saudara, ada satu ayat di firman Tuhan dikatakan satu kali kelak nanti pekerjaan kita akan diuji sama Tuhan. Diujinya lewat api. Apakah kita menggunakan sekam, kayu, atau emas? Nah, saudara, ini semua akan diuji.
tiba-tiba saya teringat tentang emas, saudara. Emas, saudara, untuk dia menjadi emas yang murni, 99,99%, yang kita sebut emas 24 karat, maka itu akan melewati banyak proses, saudara. Pertama-tama dia akan diuji oleh api, dicampur oleh berbagai macam bahan, saudara. Sehingga partikel-partikel yang bukan emas akan dihilangkan. Sehingga akhirnya muncul emas. Setelah itu diuji lagi dengan api, maka emas murni itu akan muncul. Nah, saudara, jadi orang yang tahan uji, artinya orang yang berpengharapan. Berharap apa? Satu saat ujian yang dia hadapi akan menghasilkan sesuatu. Dia berharap bahwa hal-hal yang dialami selama ini, dia pasti akan mendapatkan faedahnya kelak. Atau akan mendapatkan jawaban dari setiap doa yang selama ini mungkin kita naikkan. Permasalahan yang selama ini mungkin kita hadapi yang begitu berat, begitu rasanya menyesakan. Tapi ketika kita tetap tahan uji, saudara. Karena kita punya pengharapan sama Tuhan. Pengharapanmu itu tidak pernah akan mengecewakan. Maka Tuhan akan datang dan menyelamatkan kita. Datang dan akan membereskan segala permasalahan kita. Walaupun, saudara, kalau sampai Tuhan belum memberi jawaban, atau Tuhan mengizinkan kita terus ada di dalam satu proses, tetaplah tahan uji, saudara. Tetaplah menjadi orang yang penuh pengharapan. Seperti tadi saya ceritakan tentang Daniel, yang dihadapi antara hidup dan mati, saudara. Kalau kita bertemu dengan kucing, maka kita akan bisa dengan mudah bergaul, saudara. Kita bisa mengajak kucing untuk tinggal di rumah kita. Bahkan ada orang-orang yang mencintai binatang sampai dia ajak kucing tidur di tempat tidurnya, saudara. Demikian juga naik ke kelas yang lebih ngeri sedikit, saudara, dengan anjing. Anjing itu pun masih bisa dikendalikan oleh manusia, saudara. Tapi ketika kita bertemu dengan singa, saudara, di mana orang mengatakan bahwa singa adalah raja hutan, binatang yang menakutkan, maka ini pilihannya antara hidup dan mati, saudara. Tapi Daniel, dia tahan uji, saudara. Dia tidak kalah oleh keadaan, tapi dia memenangkan pengharapan itu. Kenapa? Karena dia punya pengharapan, dan pengharapannya itu adalah kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang pertama yang punya pengharapan, dia adalah tahan uji. Dia tidak cengeng dengan masalahnya, dia tidak gampang menyerah dengan masalahnya, tapi dia tough. Dia kuat. Dia tahan uji, saudara. Karena dia tahu segala proses yang dia alami itu akan membawa sesuatu kebaikan. Semua butuh proses, saudara. Tidak ada di dalam dunia ini yang ada tanpa proses. Semua itu by proses, saudara. Walaupun mungkin kita bicara mie instan, yang dikatakan instan, tetap saja ada proses di dalamnya. Kalau kita mau makan mie instan, entah mie rebus atau mie goreng, saudara, tetap ada proses yang dilewati, saudara. Tidak bisa kita langsung makan. Jadi artinya semua pasti akan melewati proses. Tapi bedanya, orang yang punya pengharapan, dia tahu kepada siapa pengharapan diletakkannya, maka dia akan tahan uji. Dia akan tekun. Semakin dia dekatkan diri dengan Tuhan, semakin ada masalah, semakin dia trust kepada Allah. Walaupun masalah belum selesai, dia percaya satu saat Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Walaupun mungkin sakitmu belum selesai, tapi percayalah, berharaplah pada Tuhan bahwa Dia adalah penyembuh kita, saudara.
Nah saudara, itu yang pertama. Kita harus, ciri orang yang berpengharapan atau yang punya pengharapan adalah tahan uji. Nah kita di tengah keadaan seperti mari kita tahan uji saudara. Kalau hari-hari ini kita mendengar banyak berita yang tidak baik, tiap hari kita mendengar berita tentang kematian, berita tentang resesi saudara, tapi tetap berharap sama Tuhan. Karena cuma Dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Nah saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 62. Kita akan melihat ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang 62, kita melihat ayat ke-6. Di sini dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ciri orang yang punya pengharapan, dia akan tenang, saudara. Tenang ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti tidak ada masalah. Setiap kita punya masalah, saudara. Setiap kita pasti akan menghadapi masalah. Tapi ciri orang yang berharap, dia bisa tenang. Dia tidak gentar. Dia tidak ketakutan dengan masalah. Walaupun mungkin kadang masalah membuat dirinya khawatir. Tapi dia ingat akan janji Tuhan. Ada satu ayat yang sampai sekarang boleh menjadi satu ayat kekuatan buat hidup saya secara pribadi dan juga pelayanan. Adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara hidupmu. Khawatir boleh datang menyerang. Tapi kita ingat kita punya pengharapan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, kita ingat bahwa Allah yang akan memelihara hidup kita. Kita ingat ada Tuhan yang akan menyediakan, mencukupkan, memberikan kekuatan. Sehingga kita tidak lagi khawatir. Apalagi kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tagline Indonesia Maju, saudara. Nah saudara, kemerdekaan itu juga diraih bukan dengan cuma-cuma, tapi lewat proses. Sehingga kita saat ini menikmati kemerdekaan. Dan setelah merdeka pun kita akan terus mengalami proses sehingga kita akan terus menjadi negara yang maju. Nah saudara, kembali lagi di dalam ayat tadi. Orang yang berharap, orang yang punya pengharapan, cirinya hidupnya itu tenang. Tidak gelisah. Orang gelisah, saudara, ini orang yang paling susah. Sampai gak bisa tidur, makan gak bisa, saudara. Mau kemana-mana pun susah. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan tinggal tenang. Kenapa, saudara? Karena dia tahu, saudara. Kita lihat Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30, kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah saudara, pemazmur tadi sampaikan, dalam tinggal tenang. Kenapa dia bisa tenang, saudara? Karena dia tahu di dalam tenangnya dia, saudara, itu ada kekuatan dari Tuhan. Tinggal tenang artinya dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita bisa kuat bukan karena kekuatan kita, saudara. Tetapi karena Allah yang akan memberikan kekuatan pada kita. Bagaimana Allah akan memberikan kekuatan pada kita, saudara? Kalau kita mau tinggal tenang. Tentunya tinggal tenang di dalam hadirat Allah. Tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Tinggal tenang karena kita punya pengharapan.
Karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Karena kita punya Allah yang hidup. Maka kita bisa memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan kuat. Kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Tidak panik. Bukan berarti tidak waspada. Tapi kita tenang menghadapinya. Karena kita tahu. Kita bisa seperti ini. Itu karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita bisa tenang itu karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa tenang karena kita tahu bahwa Allah yang kepadanya kita taruh harapan kita. Dia tidak pernah akan ingkar kepada setiap apa yang sudah difirmankannya. Dan dia pasti akan menggenapi. Jadi ciri yang kedua orang yang punya pengharapan adalah orang yang tinggal tenang. Dia percayakan hidupnya kepada Allah. Dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia mau, tapi dia lakukan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, lalu yang ketiga yang terakhir. Kita lihat Yeremia 17. Kita mau lihat di dalam ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal ke-17. Kita akan melihat ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, yang ketiga, orang yang menaruh pengharapan atau ciri orang yang punya pengharapan adalah hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia pasrahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya sama Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Berkat bukan cuma hanya bicara materi, saudara. Saya berdoa supaya saudara juga diberkati secara materi. Tapi bukan itu fokusnya, saudara. Di sini disampaikan bahwa kita diberkati lewat apa? Karena kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saudara tanam satu pohon, dua pohon yang sama, saudara satu taruh di tempat yang jauh dari air, lalu yang satu di dekat air, saudara, maka kita akan melihat pertumbuhannya beda, hasilnya pun berbeda. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang gak pernah layu daunnya, dan dia tidak pernah berhenti berbuah. Orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, dia tidak pernah berhenti berbuah. Jadi ciri yang ketiga, saudara, orang yang punya pengharapan adalah hidupnya diberkati Tuhan dengan terus-menerus mengeluarkan buah. Baik itu buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah roh yang akan kita hasilkan dalam hidup ini. Walaupun keadaan yang sama mungkin orang dengan kita alami, saudara. Tapi outputnya berbeda. Kenapa? Karena inputnya berbeda. Apa yang masuk dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan inginkan akan kita lakukan. Maka hasilnya yang keluar adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, jadi ciri orang yang memiliki pengharapan adalah hidupnya diberkati dengan tanda
dia akan berbuah-buah lebat. Mari kita mau cek hidup kita. Hari-hari ini, hidup kita berbuah atau hanya ingin menikmati buah orang lain? Seringkali kita terjebak dengan kita ingin melihat orang lain berbuah tanpa kita menghasilkan buah, saudara. Tapi hari ini kita belajar ciri orang yang mengandalkan atau menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah tadi saudara bagaimana kita belajar tentang ciri-ciri orang yang berpengharapan. Yang pertama, dia tahan uji. Artinya dia siap melewati proses. Dia nggak takut saat proses. Dia tinggal tenang. Dan dia menjadi kuat. Lalu hidupnya diberkati Tuhan. Dengan ciri hidupnya terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh belajar dan kita boleh terus mengaplikasikan firman dalam hidup kita. Sehingga hidup kita juga terus boleh memuliakan Tuhan. Terus doakan bangsa negara, terus perkatakan bahwa Indonesia akan maju, Indonesia akan bebas dari COVID-19. Sehingga kita akan boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini ada Allah yang mengasihi. Mari saudara, saya ajak kita semua ambil saat teduh dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Untuk kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau semua itu sia-sia. Tetapi ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun masalah yang sedang kami alami, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah sakit penyakit apapun. Saat ini hamba berdoa, hamba mau beritakan bahwa di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus telah datang tahun rahmat Tuhan dalam hidupmu. Kau akan mengalami kebebasan, pemulihan, bahkan mujizat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati keluarga demi keluarga. Biar kami semua terus mencerminkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah boleh ada di dalam muka bumi ini. Dan boleh kerajaan ini ditegakkan dan dilebarkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat ibadah kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.